Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi langsung saja kita masuk ke hadis selanjutnya. Ini satu halaman lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits as-saminu wa salasuna, hadis yang ke-38. An Sa'id bin Abi Burdah, gitu saja saya baca ya. An abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastama'a ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlin kibrati qala al-kuffaru lil muslimina alam takunu muslimina qalu bala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Abu Burdah. Nah, beliau dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika penduduk neraka nanti di neraka berkumpul bersama orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yakni berupa orang-orang Islam atau ahlul kiblat. Nah, orang-orang kafir itu bertanya kepada orang muslimin, nah, bukankah kalian itu orang Islam? Nah, orang Islam menjawab, iya, kami orang Islam. Nah, masih melanjutkan hadisnya, qalu fama agna ankum islamukum baqad sirtum ma'ana finnari. Ya. Qalu kanat lana dunubun fa'ukhidna biha. Ya, fa'ukhidna biha. Fasami Allahu ma qalu fa'amara bi ikhraji man kana min ahlil kibrati fa'ukhraju. Ya, akhraja berarti fa'ukhriju falamma ra'al kuffaru dzalika qalu ya laitana kunna muslimina fanukhraju kama ukhriju. Kemudian orang kafir tadi itu bertanya lagi, loh, apakah keislaman kalian itu tidak cukup ya sehingga kalian itu bersama kami di neraka? Nah, kemudian orang Islam itu menjawab, kami itu punya banyak sekali dosa, gara-gara itu kami ditempatkan di sini, gampangnya seperti itu. Nah, Allah Maha mendengar ya, mendengar apa yang mereka ucapkan. Maka Allah memerintahkan para malaikat ya untuk mengeluarkan orang-orang Islam atau orang-orang ahlul kiblat ya dari neraka sehingga mereka dikeluarkan. Nah, ketika orang-orang kafir melihat peristiwa tersebut, mereka mengatakan, seandainya saja kami dulunya itu beragama Islam, sehingga kami bisa dikeluarkan sebagaimana mereka dikeluarkan. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, surat Al-Hijr ayat 2 ya, kalau dialih bahasakan kurang lebihnya. Jadi kadang-kadang orang-orang kafir itu berkeinginan ya, kalau saja mereka itu ketika masih di dunia itu beragama Islam. Nah, surat Al-Hijr ayat 2. Dan ini juga hadisnya sama ya, seperti di hadis sebelumnya. Saya lupa nomor yang keberapa ya. Ini juga sama. Tapi di sini kisahnya yang berbeda. Qala Nabi alaihi salatu wassalamu fi hadisin akhara idza kana yaumul qiyamati yatufu Jibrailu alaihi salamu. Di sini redaksinya arba'ata alafi amin ya. Fayasma'u finnari sauta rajulin min ummati yaqulu ya Hannanu ya Mannanu ya Dzal Jalali wal Ikrami. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalamu dalam hadis yang lain beliau bersabda, ketika nanti di hari kiamat, malaikat Jibril alaihi salam itu tawaf atau mengelilingi, nggak tahu mengelilingi apa kok berkeliling di tempat-tempat yang berbeda selama 4.000 tahun kalau di redaksi yang pertama ini. Ingat-ingat ya, arba'atu alafi amin, 4.000 tahun. Nanti redaksi selanjutnya itu beda lagi. Nggak tahu ini salah cetak atau memang redaksinya seperti ini. Nah, kemudian malaikat Jibril itu mendengar suara yang berasal dari neraka. Itu adalah suaranya laki-laki dari umatku, yang mana umatku ini zikirnya itu ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya. Kemudian qala fayati Jibrailu alaihi salamu wa yasjudu indal arsy fayaqulu ya Rabbi asma'u finnari sauta rajulin minal muslimina yaqulu ya Hannanu ya Mannanu
mundu arba'ina alfi amin. Kan bedakan redaksinya. Wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Nah, kemudian Rasulullah kembali bersabda, kemudian Jibril alaihi salam itu sujud, ya, datang kemudian sujud di sisi arsy, kemudian Jibril itu bermunajat, wahai Tuhanku, saya itu mendengar di dalam neraka ada suaranya laki-laki dari orang Islam yang mengucapkan ya Hanan ya Manan semenjak 40.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, bedakan redaksinya, kalau yang awal tadi itu 4.000, sekarang 40.000. 10 kali lipatnya, nggak tahu lah, pokok saya tulis apa adanya di samping sini ya. Nah, saya itu tahu ya Allah bahwa orang yang mengucapkan itu termasuk umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa innaka ya Rabbi ta'rifu as-shadaqata, atau ya as-shadaqata bukan sedekah ya, tapi kejujuran ya. Ta'rifu as-shadaqata baini wa baina Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa anni uhibbu an asna'a fi makani Muhammadin alaihi salatu wassalamu ma'rufan wa inna rajulan min ummatihi finnari syafa'a yusyafi'u berarti syafi'ni fihi. Kemudian malaikat Jibril bermunajat, sesungguhnya engkau ya Allah atau wahai Tuhanku itu tahu kejujuran antara diriku dan dirinya Muhammad alaihi salatu wassalamu. Saya itu ingin atau senang kalau bisa memberikan jasa. Saya artikan seperti itu ya. Saya itu senang kalau bisa memberikan jasa kepada Muhammad alaihi salatu wassalamu berupa jasa kebaikan. Nah, sekarang ada laki-laki dari umatnya yang di neraka. Ya Allah, tolong berikan saya hak syafaat untuk bisa mensyafaati laki-laki tersebut. Ya. Fayaqulu ar-rabbu jalla jalaluhu syafa'tuka fihi wa wahabtuhu laka fadhhab ila malikin khazinin nari wa kullahu apa ini yukhrijuhu laka wa yadfa'uhu ilaika. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian Allah ya jalla jalaluhu, zat yang maha pemurah, itu berfirman, oke Jibril, saya kasih engkau hak syafaat untuk mensyafaati laki-laki tersebut dan saya serahkan laki-laki itu kepadamu. Nah, sekarang pergilah menuju Malik si penjaga neraka dan katakanlah kepada dia begini. Nah, jadi redaksinya itu seperti ini. Wahai Malik, Allah itu sudah berfirman kepada saya, laki-laki itu Allah keluarkan dan diserahkan kepadamu, maksudnya mu ini kepada saya ya, serta Allah itu sudah menyerahkan laki-laki itu kepadamu, mu ini juga maksudnya kepada saya gitu. Katakan seperti itu wahai Jibril kepada Malik ya, katakan begitu. Fayati Jibrailu alaihi salamu ila Malikin wa yaqulu innallaha ta'ala wahaba li fulanan fa ahrijhu li minan nari wadfa'hu ayat fa'uya wadfa'hu ilayya qala fayadkhulu malikun annara fayatlubuhu talabayatlubu ya fayatlubuhu alfa amin fala yusadifuhu fayakhruju malikun. Nah, kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu datang menemui malaikat Malik dan mengatakan, wahai Malik, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyerahkan laki-laki itu kepada saya, maka tolong keluarkan laki-laki itu untukku dari neraka dan serahkan dia kepadaku. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, nah kemudian malaikat Malik itu masuk ke dalam neraka dan mencari si laki-laki yang dimaksud itu selama 1000 tahun, akan tetapi masih belum ketemu, belum berpapasan, melihat sekilas saja itu enggak kelihatan, sehingga malaikat Malik keluar dari neraka. Wa yaqulu ya Jibrailu inna jahannama zafarat ya zafrotan yakni ghallat wa ja'alat al-hadida kal hajari wan nasa kal hadidi falam usadifhu ya. Fayati Jibrailu alaihi salamu wa yasjudu indal arsy saniyan wa yaqulu ya Rabbi lam yajidhu malikun fa aina huwa. Nah, kemudian Malik ya, malaikat Malik itu berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya jahanam itu menghembuskan sebuah nafas yang panas ya, menciptakan
letupan nafas yang panas ya, maksudnya kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, sehingga jahanam itu bisa menjadikan besi seperti batu dan menjadikan manusia seperti besi, sehingga saya itu tidak bisa mendapatkan atau menemukan laki-laki tadi. Mendengar ucapan itu, kemudian malaikat Jibril alaihissalam itu datang ya, kemudian sujud di arsy untuk yang kedua kalinya sembari bermunajat. Ini kata-kata saya kok agak kaku ya. Wahai Tuhanku, Malik tidak bisa menemukan laki-laki tersebut. Kira-kira di mana dia? Ini bukan kira-kira lagi kalau untuk Allah ya. Di mana letak pastinya laki-laki tadi? Ya. Fayaqulullahu ta'ala ya Jibrailu idhab ila Malikin wa qul lahu innahu fi wadi kada wa fi qa'ri kada wa fi zawiyati kada wa fi bi'ri kada. Fayaji'u Jibrailu alaihi salamu wa yukhbiru Malikan bidanika fayadhabu Malikun ila danikal wadi. Nah, kemudian Allah Dat yang Maha Tahu itu memberitahu ya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, pergilah menemui Malik dan katakan kepadanya, sesungguhnya si laki-laki tadi itu berada di jurang ini, di kerak yang ini, di pojokan ini, di sumur ini. Ya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan memberitahu malaikat Malik mengenai hal tersebut. Kemudian malaikat Malik itu menuju ke jurang yang dimaksud. Fayajiduhu hunaka mangkusan qad ta'allaqat alaihi alhayatu wal aqaribu wa alaihi al-aghlalu wassalasilu fayakhudhu Malikun tarfan minhu wa qad sara kal fahmi wa yuharrikuhu wa jarra yajru atau yajru, kayaknya wajru, kalau salah tolong dikoreksi ya. Wa yajruhu ila nafsihi fatasqutu anhu alhayatu wal aqaribu. Nah, setelah ditelusuri, benar malaikat Malik itu mendapati laki-laki tadi dalam kondisi sudah tak berdaya. Tubuhnya itu penuh dengan ular dan kalajengking, serta tubuhnya juga dibelenggu dengan belenggu serta rantai-rantai. Sehingga untuk memastikan itu, coba malaikat Malik itu mengambil bola matanya. Ternyata bola matanya itu sudah seperti arang ya, arang hitam. Arang kalau dipegang langsung kropos, langsung hancur ya. Nah, sehingga melihat kondisinya seperti itu, malaikat Malik itu menggerak-gerakkan tubuhnya tadi dan menariknya ke arahnya, sehingga ular dan kalajengking tadi itu berguguran. Nah, summa yuharrikuhu zaniyan fatasqutu anhu al-aghlalu wasalasilu fayatawajjahu ila Malikin fayaqulu ajitani lituzidani fil adabi am litunjiyani fayaqulu la a'lamu bidanika ghayra anna Jibraila yang tadiruka fayakhudhu biyadihi wa yadfa'uhu ila Jibraila ya. Nah, kemudian malaikat Malik itu menggerakkan untuk yang kedua kalinya si laki-laki tadi, sehingga rantai-rantai dan belenggu-belenggu yang ada di tubuhnya itu berjatuhan. Nah, kemudian si laki-laki tadi itu sudah kan tidak berdaya ya, itu melihat ke arah Malik, waduh ini kayaknya itu tambah sengsara ya. Tapi si laki-laki tadi itu mengatakan, Anda ini mau datang ke sini untuk menambah saya itu semakin adab. Intinya itu mau menambah adab kepada saya atau untuk menyelamatkan saya. Ini jujur ya, ketika saya menerjemah redaksi ini saya itu sampai nangis. Saya itu bisa membayangkan bagaimana ekspresi orang yang sudah dibelenggu dengan berbagai macam belenggu, kemudian dililit dengan ular dan kalajengking yang begitu banyak, kemudian didatangi malaikat Malik ya, otomatis dia mengatakan ini itu dengan penuh keputusasaan ya. Akan tetapi di sini malaikat Malik menjawab, saya nggak tahu hal itu, akan tetapi di sana Jibril menunggu kedatanganmu. Nah, sehingga malaikat Malik itu menggenggam tangannya atau menuntunnya dan menyerahkannya ke malaikat Jibril ya. Fayakhudhu Jibrailu biyadihi wa ya'ti bihi ila sakil arsy wa la yamurru bihi ala ahadin illa wa yaqulu hadza fulanun kana fi jahannama arba'ina alfa amin. Nah, setelah diserahkan ke malaikat Jibril itu membawa laki-laki tadi menuju ke sisi arsy atau ya pojokan arsy atau bawah arsy dan tidak melewati makhluk siapapun ya, mungkin karena untuk menghindari biar laki-laki ini tidak malu. Nah,
sesampainya di situ, malaikat Jibril itu mengatakan, ini si fulan itu sudah berada di neraka jahanam selama 40.000 tahun. Fayaqumu ma'a Jibrila indal arsy fayaqulullahu ta'ala lahu ya abdi alam yakun kalami baina adharikum alam ba'asa ya ba'usu buistu ba'asa ya asu ya alam ab'as ilaikumur rasula alam ya'murkum ar-rasulu bil ma'rufi wa alam yanhakum 'anil munkari. Nah, kemudian malaikat Jibril sama si laki-laki tadi itu berdiri di sisi aras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sekaligus bertanya, "Wahai hambaku, bukankah kalamku atau Al-Qur'an itu sudah ada di hadapanmu?" Di sini redaksinya itu baina adharikum, pakai kum ya, bukan pakai k. Jadi di sini itu Allah masih menaruh hormat kepada hambanya tadi ya. Bukankah saya sudah mengutus utusan kepadamu? Bukankah utusanku tadi sudah memerintahkanmu untuk berbuat baik, dan bukankah utusanku tadi sudah mencegahmu untuk tidak berbuat mungkar? Fayaqulu bala ya rabbi ghayra anni dhalamtu nafsi fa'taraftu bidambi faghfirli ya rabbi bihaqqi ma ana qultu arba'ina alfa amin finnari ya hannanu ya mannanu aghfirli fayaqulu Allahu ta'ala ghafartu laka wa wahabtuka li jibrila wa a'taqa yu'tiku wa u'tik bukan ya wa a'taqtuka minan nari bisyafa'atihi. Nah, kemudian laki-laki tadi menjawab, betul atau nggih wahai Tuhanku. Akan tetapi saya sudah berbuat dolim kepada diriku sendiri. Di sini saya mengakui dosaku, maka ya Allah ampunilah saya dengan haknya atau dengan kebenaran apa yang senantiasa saya ucapkan selama 40.000 tahun di neraka, yaitu ya Hanan ya Manan, ini matahari ya. Dengan barokah ya Hanan yang Manan yang sudah saya ucapkan selama 40.000 tahun, ampunilah saya wahai Tuhanku. Kemudian Allah Ta'ala di sini berfirman, saya ampuni engkau dan saya serahkan engkau kepada Jibril. Saya bebaskan engkau dari neraka disebabkan atau barokahnya syafaatnya Jibril. Qala fayadhabu bihi ilal jannati wa yughsiluhu bima'il hayati wa ma'il kausari fatadhabu anhu sima ahlin nari fayudkhiluhu jannata ya fayudkhiluhu al jannata ba'da dzalika wa yusallimu ala Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa yaqulu ya Muhammadu sanatu fihi makanaka soniatan. Kalau salah baca tolong dikoreksi ya. Nah, kemudian Rasulullah bersabda atau melanjutkan kisahnya, kemudian malaikat Jibril itu pergi menuju surga bersama laki-laki tadi. Kemudian malaikat Jibril memandikan laki-laki tadi dengan air kehidupan dan air telaga Kausar, sehingga sima ahlinar atau tanda-tanda kalau laki-laki ini itu penduduk neraka itu lenyap ya, sehingga malaikat Jibril memasukkan laki-laki tadi menuju surga setelah itu. Kemudian malaikat Jibril itu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu sekaligus bertanya, wahai Muhammad, apakah ini bisa dihitung jasaku untukmu? Ya, saya artikan seperti itu. Kemudian fayaqulu alaihi salatu wassalamu na'am. Wa fil hadisi annal Hasana al-Basriya qala Allahumma ja'alni mimman yanju naja yanju ya. Mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin ya, arba'ina alfa amin ya kalau nggak salah. In kana la budani min dakhala yadkhulu min adkhulaha bisukmi dambi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya saya hitung ini sebagai jasamu untukku atau untuk umatku. Nah, di hadis yang lain Sayyidina Hasan al-Basri itu berdoa, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang selamat dari neraka meskipun setelah durasi 40.000 tahun, manakala saya itu memang harus masuk ke dalam neraka disebabkan karena syu'am itu nasib malang ya, disebabkan karena
apa ya, dosa saya yang membuat saya bernasib malang, ya. Ya, saya artikan seperti itu ya. Jadi itu termasuk apa ya, orang yang masih beruntung ya, meskipun ada di neraka selama 40.000 tahun, tapi kalau endingnya itu keluar, ya tetap terhitung orang yang beruntung. Nah, setelah keluar dari neraka, saya yakinnya orang tadi itu melupakan bagaimana pedihnya siksaan di neraka karena sudah merasakan keenakan di surga. Ya, saya yakin itu seperti itu. Jadi itu yang bisa kita baca di hadis atau di video yang hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jadi yang bisa kita pelajari dari hadis ini adalah meskipun seorang muslim itu nantinya akan transit dulu di neraka, tapi saya yakin kalau selama orang itu muslim, jadi mati dalam kondisi membawa kadar keimanan sekecil apapun, itu nanti pasti ujung-ujungnya akan masuk ke dalam surga. Ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di hadis berikutnya. Tinggal 2 hadis lagi ya. Kita hatamkan sekalian. Jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.